Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, terlebih dahulu memulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayah serta berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya yang kedua, sholawat dan salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, di pertemuan pertama ini izinkan Pak Guru untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama Pak Guru Safarudin, tempat tanggal lahir Pulau Merak, 28 April 1987. Sudah lumayan tua ya. Alamat lingkungan Cipala, RT 3 RW 5, Kelurahan Lebak Gede, Kota Cilegon, Kecamatan Pulau Merak. Kemudian pendidikan, pernah sekolah SD di SDN Cipala tentunya selama 6 tahun. Pernah juga sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di MDTA Al Khairiyah Cipala, dulu juga sama, jenjangnya sama 6 tahun. Pernah sekolah di MTS, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Cilegon. Selanjutnya sekolah SMA Al Munawaroh di Gerem, plus juga di pesantrennya. Pernah kuliah di Stit Al Khairiyah Cilegon yang sekarang menjadi Unifal, Universitas Al Khairiyah Cilegon. Yang kemudian juga pernah ngajar di SDT Al Muhajirin Cilegon. Adapun untuk pertemuan kali ini, KI kita, kompetensi inti kita, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni memuat toleransi, gotong royong, kemudian sikap santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena alam, kejadian yang tampak mata. Dan yang terakhir, mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai atau juga memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam satu sudut pandang atau teori. Kemudian KD kita hari ini anak-anak, yakni KD 3.4, memahami ketentuan bacaan gharib yang memuat imalah, ismam, tashil, naqol, mad, dan qasr. Tentunya semuanya dalam ruang lingkup Al-Quran. Baik, kita mulai saja bacaan gharib dalam Al-Quran yang memuat imalah, ismam, tashil, naql, mad, dan qasr. Yang pertama, ta'rif gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswat, dalam ilmu melafalkan huruf-huruf. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib atau asing. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib
Yang akan kita kaji pada bab ini antara lain ialah imalah, tashil, naqal atau naql, mad, dan tentunya qasr. Kajian pertama yakni imalah. Imalah secara bahasa berasal dari kata amala yumilu imalatan yang berarti condong atau miring. Kemudian secara istilah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya saja. Atau juga memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yakni terdapat pada Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat 41, juz yang ke-12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz majreha atau majroha. Dalam bacaannya majroha lafadznya, yang dibaca imalah menjadi majreha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di sana anak, Pak Guru ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, cukup ya. Untuk kajian imalah kita pindah ke kajian ismam. Ismam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, atau juga mencampurkan. Secara istilah, mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau memonyongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, di dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan ismam, yaitu pada kata la ta'manna yang terdapat pada Quran surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke-11, juz yang ke-12. Kita ulang lagi bacaannya. La ta'manna. La ta'manna. Juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga suaranya tinggal 2/3. Tinggal 2/3 harokat. La ta'manna. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih kepada hukum bacaan tashil. Tashil artinya dari kata sahala yashulu, atau dari kata tashil yang berarti lunak atau meringankan, atau juga bisa diartikan mudah. Secara istilah maknanya adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau dibaca jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dalam qiraah Asim, riwayat Hafiz, hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fusilat ayat 44, yaitu lafaz a'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Seperti itu ya. Cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut bisa dikatakan dengan bunyi yang samar. Kajian selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yakni bacaan hukum naqol atau naql, atau dalam bahasa Arabnya adalah naqlun. Naql berasal dari kata naqola yanqilu naqolan, yang berarti memindah atau menggeser. Secara istilah artinya memindahkan harokat hamzah kepada huruf yang mati yang ada sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz, artinya maksudnya hanya ada satu, yaitu pada kata bi'sa, kemudian disusul dengan kata al-ismu. Dapat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11.
Adapun cara membacanya, lafadz bi'sa, kemudian al-ismu, selanjutnya dibaca nakal karena dengan bacaan bi'salismu, bi'salismu, ya, bi'salismu, yakni memindahkan harokat alif, harokat kasroh pada huruf lam yang mati. Kata al-ismu itu tadi kalau dibaca bi'sal, nanti kita bacanya bi'sal ismu. Kita pindahkan bacaan harokat huruf lam itu, harokat hamzanya maksudnya di awal kata ismu itu berada di huruf lam sehingga menjadi bi'salismu, ya. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara nakal menjadi bi'salismu. Pak Guru ulang ya. Bacaan awalnya bi'sal ismu dibaca sesuai dengan kaidah nakal menjadi bi'salismu. Paham ya sekarang ya? Adapun pembahasan selanjutnya yakni tentang mad dan qasr. Mad dan qasr atau al-maddu wal qasru artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Qur'an. Permasalahannya, mad dan qasr timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Qur'an yang dimatkan atau dikosrkan pada kata-kata tertentu, seperti bacaan mad dibaca qasr atau sebaliknya. Kesalahan seperti ini dapat mempengaruhi makna ayat. Masalah lainnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang tentunya ini dilakukan oleh beberapa gelintir orang. Contohnya ketika khatib membaca "Waladzikrullahi akbar", karena kurang teliti biasanya lamnya akan dipanjangkan, maka bacaannya menjadi "Waladzikrullahi akbar". Nah, maka hal ini akan berakibat fatal, yakni akan berakibat kesalahan dalam arti yang semestinya waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar itu memuat arti dan hendaklah menyebut nama Allah dan hendaklah membesarkan Allah yang maha besar. Menyebut nama Allah yang maha besar. Akan tetapi kalau salah memberikan bacaan panjang waladzikrullahi akbar dan tidaklah, nih maka artinya akan berbeda. Waladzikrullahi akbar dan tidaklah menyebut Allah itu maha besar. Nah, inilah kesalahan yang berawal dari kebiasaan. Kemudian kajian selanjutnya kita mengarah pada mad tabi'i. Mad tabi'i atau juga disebut dengan mad asli merupakan bacaan mad yang terjadi apabila ada alif atau hamzah, ada alif ya, yang terletak sesudah harokat fathah, atau ya sukun terletak sesudah harokat kasroh. Bisa juga huruf waw yang sukun terletak sesudah harokat dhammah. Maka hukumnya adalah mad asli atau disebut mad tabi'i. Di mana mad berarti panjang dan tabi'i yang artinya biasa. Cara membacanya harus sepanjang 2 harokat atau disebut dengan 1 alif. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, kitabun yaqulu sami'un. Nah, bisa ya? Kitabun yaqulu sami'un. 2 harokat itu biasa disebut oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang qiraah, yakni dengan cara mengayun suara. Kitabun yaqulu sami'un. Seperti itu kira-kira ya. Yang kemudian selanjutnya mad far'i. Mad far'i secara bahasa artinya cabang. Sedangkan menurut istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad tabi'i sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, mad far'i ini terbagi menjadi 14 macam. Akan tetapi anak-anak, untuk mad far'i insya Allah pendalamannya tentang mad far'i tersebut akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya, Bapak berharap setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini dapat menganalisis dan mempraktekkan secara bacaan dengan cara bacaan yang benar dari bacaan gharib yang memuat imalah, ismam, tashil, naqal, mad atau juga qasr di dalam Al-Quran. Demikian
yang bisa Bapak sampaikan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.